PPKI mengadakan sidang kedua pembentukan dasar negara. Sidang ini menjadi langkah penting menuju lahirnya Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, langkah baiknya bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sidang DPU PKI. Sidang saya buka. Agenda yang kita akan bahas adalah dasar negara dan undang-undang dasar. Putusan ini akan menjadi fondasi bagi bangsa kita. Terima kasih. Izinkan saya mengeluarkan pendapat saya. Indonesia akan mempunyai dasar negara berdasarkan 5 aspek, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan memang luar biasa. Namun saya mengingatkan untuk menambahkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus ditulis jelas agar menjadi jalan yang pasti. Kita jangan mendirikan satu pulau saja. Negara Indonesia harus integrasi, satukan seluruh kepentingan rakyat. Saya menekankan bahwa dari Tuhan Yang Maha Esa akan ditetapkan jelas agar negara ini tidak kehilangan moral dan iman. Setuju, agama harus ditinggikan, bukan berpisah. Dengan itu, seluruh golongan akan merasa terlindungi. Dalam pendapat saya mengusulkan untuk membentuk panitia sipil dalam dasar negara di 5 tahun. Setuju? Baik. Sidang saya tutup. Sidang DPU PKI kedua menghasilkan piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Keputusan ini menjadi langkah besar menuju proklamasi kemerdekaan. Sidang ini akan menjadi langkah awal dalam menata pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk komite nasional yang akan membantu menjalankan roda pemerintahan sementara. Di ruangan itu, para tokoh bangsa dengan hikmat wajah mereka memancarkan rasa haru dan bangga bangsa yang selama berabad-abad dijajah akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di sini. Baki sebagai Ketut Kuda, Faira sebagai Samratul lagi, Ibrahim sebagai Kibagus, Raihana sebagai Muhammad Hatta, Afo sebagai Insinyur Soekarno, Natania sebagai Wahid Hashim, Rabia sebagai Otto. Sidang dimulai. Sidang PPKI saya buka. Kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan, dan kini saatnya kita tetapkan dasar hukum bagi negara Indonesia yang baru lahir. Agenda sidang ini sangatlah penting bagi keberlangsungan bangsa. Ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Dan ketiga, pembentukan Komitmen Nasional sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara. Menurut saya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diulang lagi. Negara yang baru berdiri harus memiliki dasar hukum agar berlimpah-limpahan dan berpegang bermanfaat. Betul sekali. Di berbagai negara, konflik akan menghasilkan mereka membawa anak dan kembali dari pemerintah besar. Undang-undang dasar yang kita sahkan harus berlaku seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari utara hingga selatan. Semua rakyat harus mendapatkan keadilan bersama
Saya setuju. Dan saya mengatakan bahwa nilai Tuhan Yang Maha Esa harus ditegakkan sebagai moral dewasa kita. Dengan berpegang pada nilai ketuhanan, kita dapat bekerja membebaskan beragama ekonomi tidak ada yang harus didapatkan dari dunia. Luar biasa saudara-saudara. Saya merasa bangga mendengar semangat dan kebulatan tekad ini. Sekarang, apakah semua anggota setuju bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia? Semuanya setuju? Setuju. Dengan suara bulat ini, kita sahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, agenda berikutnya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kami semangat memilih yang sama sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kami mengusulkan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keputusan ini sangat tepat. Kedua tokoh ini telah memimpin perjuangan kemerdekaan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Mereka akan membawakan kebenaran bagi seluruh rakyat, terutama negara dan keselamatan menghasilkan kepastian pemimpin. Rakyat di Bali atau wilayah Indonesia pasti menyambut keputusan ini dengan penuh semangat. Semoga nilai Tuhan Yang Maha Esa selalu berkembang dalam hidup kita selama tugas-tugas negara. Dengan pemimpin yang amanah dan perjuangannya, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan stabil. Saudara-saudara, saya menerima amanat ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Amanah ini bukan untuk saya pribadi, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya siap mendampingi Bung Karno dalam memimpin negeri ini. Bersama kita wujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah terpilih, serta Komite Nasional Indonesia resmi dibentuk. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu